Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ervina Marifris Karyani, mahasiswa dari program studi Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, teman-teman, kali ini aku mau membahas seputaran perkembangan lagi nih. Kira-kira siapa yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang perkembangan apa? Nah, tapi kali ini aku mau membahas tentang perkembangan fisik. Nah, kira-kira perkembangan fisik itu apa sih? Langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, jadi perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya itu seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, jadi di slide yang kedua ini ada perkembangan fisik pada bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik pada anak usia 0 sampai 3 bulan. Nah, perkembangan bayi pada usia 0 sampai 3 bulan secara fisik belum terlihat secara mencolok. Bayi usia 3 bulan pada aspek NAM dapat distimulasi sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan, yaitu dengan kemampuan mendengar. Bayi dapat diberi rangsangan dengan kemampuan mendengarnya. Nah, itu contohnya seperti orang tua dapat mendengarkan lagu kepada si bayi, misalnya lagu bertema religi gitu. Dia memperdengarkan ucapan baik berupa kalimat-kalimat thayyibah seperti takbir, kalimat-kalimat positif, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ada perkembangan anak pada usia 3 sampai 6 bulan. Nah, dapat dilihat dari berbagai aspek perkembangan si anak itu dari segi perkembangan nilai agama dan moralnya. Biasanya bayi usia 3 sampai 6 bulan ini memiliki kemampuan untuk dapat mendengar dan melihat makhluk ciptaan Allah. Misalnya saja saat diajak berjemur, si anak dapat diperkenalkan dengan matahari, pohon yang sedang bertiup angin, terus suara ayam, dan juga mendengar suara kucing saat mengeong. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, itu ada perkembangan anak usia 6 sampai 9 bulan. Nah, anak usia pada 6 sampai 9 bulan ini memiliki perkembangan lebih kompleks dan lebih banyak lagi perkembangannya dapat dilihat dengan jelas. Seperti dalam aspek nilai agama dan moralnya. Anak di usia dini sudah mampu untuk mengamati berbagai makhluk ciptaan Allah pada perkembangan sebelumnya. Jika anak lebih kepada melihat, pada usia ini anak sudah mulai mengamati. Nah, contohnya itu seperti ketika anak melihat ayam, anak sudah mulai mengamati saat ayam mematuk makanan, saat ayam mengepakkan sayapnya. Dan anak sudah mulai memperhatikan lebih lengkap tentang seluk-beluk ayam. Tuh. Nah, anak juga mulai fokus mendapatkan kalimat-kalimat thayyibah yang didengarkannya. Dan juga dapat membedakan ketika sedang bersin, anak akan mulai, dan ketika melihat sesuatu yang indah, anak akan mulai memperhatikan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti itu.
Nah, di slide yang ketiga ini ada perkembangan fisik pada anak-anak. Nah, masa anak-anak itu ada dua, ada masa anak-anak di awal dan masa anak-anak di akhir. Pada masa anak-anak di awal itu ada perkembangan fisiknya. Yang pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perkembangan motorik pada masa kanak-kanak awal. Yang ketiga, perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. Yang keempat, perkembangan bahasa dan bicara. Dan yang terakhir, yang kelima, perkembangan sosial dan emosionalnya. Sedangkan pada masa anak-anak di akhir itu perkembangan fisik pada masa anak-anak terdapat minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Bisa karena ada, kalau misalnya kayak dibagi kelompok, dia tidak sama teman-temannya pasti kayak milih, "Bu, saya maunya sama teman saya, Bu." Kayak gitu guys contohnya ya. Bisa kita sering temuin tuh di SD sih. Kalau di SMP itu dia mulai menerima lah. Jadi seperti itu ya guys contohnya. Kita sering menemuinya sebenarnya. Kita lanjut ke slide yang keempat. Nah, di slide yang keempat ini ada perkembangan fisik pada remaja. Nah, pasti udah tahu dong apa aja perubahan fisiknya. Biasanya kalau di remaja itu yang pertama ada pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi lebih tinggi, terus anggota-anggota badan menjadi panjang. Nah, yang paling utama pada remaja putri ini itu pertumbuhan payudara, terus tumbuh bulu halus berwarna gelap dan keriting di kemaluan. Yang selanjutnya tumbuh bulu ketiak dan yang terakhir menstruasi. Sedangkan pada remaja putra itu biasanya yang pertama ada pertumbuhan tulang dan otot, terus tuh kedua testis membesar, terus yang ketiga awal perubahan suara. Biasa suaranya yang dulunya imut sekarang tuh kalau udah pubertas tuh lebih berat gitu loh suaranya. Terus ada ejakulasi, terus ada tumbuh bulu kemaluan yang halus, keriting dan berwarna gelap juga sama seperti perempuan tadi. Selanjutnya ada tumbuh rambut halus di bagian wajah seperti kumis, jenggot, dan di dada dan di ketiak guys. Biasanya juga di kaki tuh juga ada sih kalau pria ya. Jadi kaki juga ada guys. Kita lanjut ke slide yang kelima. Nah, di slide yang kelima ini ada perkembangan fisik pada masa dewasa. Jadi masa dewasa itu ada dua juga guys. Jadi ada dewasa awal dan juga dewasa akhir. Dewasa awal itu merupakan transisi dari masa perkembangan masa remaja ke masa dewasa yang menyebabkan ciri-ciri yang memiliki oleh individu yang berada dalam tahapan dewasa awal tidak jauh berbeda dengan individu yang berada pada masa remaja. Pemikiran pada masa dewasa ini lebih cenderung tampak fleksibel, terbuka, adaptasi, dan individualistis, ditandai dengan kemampuan menghadapi ketidakpastian, ketidakkonsistenan, ketidaksempurnaan, kontradiksi, dan kompromi. Sedangkan pemikiran yang belum dewasa itu melihat sesuatu yang hitam atau putih. Pemikiran tersebut muncul sebagai respon terhadap peristiwa dan interaksi, membuka cara pandang tidak biasa terhadap sesuatu yang menentang pandangan sederhana terhadap dunia, yang memungkinkan orang dewasa menyatukan atau memilih di antara beberapa ide yang saling berlawanan yang berdasarkan perspektif
setelahnya dapat dijadikan sebagai sesuatu kebenaran. Jadi masa dewasa awal ini contohnya seperti kita guys, kita teman-teman dewasa, kita ini masih dewasa awal. Kalau dewasa akhir itu seperti orang tua kita, itu dewasa akhir. Kalau kita masih dewasa awal. Terus ada masa dewasa akhirnya nih. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf dan kemampuan berpikir otak. Nah, di bawah ini itu ada beberapa sistem yang menurun. Yang pertama itu ada daya ingat. Biasanya suka kayak bisa dibilang lupa gitu guys. Jadi daya ingatnya itu mulai menurun. Itu yang disebabkan kenapa kita mudah lupa. Yang kedua ada indera penglihatan. Biasanya kalau udah mulai lansia itu indera penglihatannya itu mulai berkurang guys, mulai kabur-kabur kayak gitu. Yang ketiga ada indera pendengaran. Nah, kalau indera pendengaran ini bisa di umur lansia itu agak susah, bisa mendengar tapi kurang tajam pendengarannya, seperti itu. Terus ada daerah bagian kepala, daerah tubuh, indera peraba, daerah persendian, dan perubahan pada kesehatan. Daerah persendian ini bisa kayak sendi-sendinya mulai ngilu, mulai sakit, tidak kuat jalan yang cukup jauh, tidak seperti waktu masa mudanya dulu yang masih kuat gitu ya. Jadi semakin tua itu badan tuh semakin mudah capek atau lelah ya. Terus perubahan pada kesehatan tuh biasanya kalau usia tua itu biasa rentan terkena penyakit seperti itu. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Nah, di slide yang ke-6 ini atau yang terakhir ini ada perkembangan fisik pada usia lanjut atau tua ke atas. Yang pertama itu ada keriput, varises, rambut yang memutih atau kelabu, kerontokan rambut, tumbuhnya rambut-rambut halus di telinga pria atau dagu wanita, suara bervolume rendah dan lemah, serta pengucapan yang kurang akurat. Lalu tinggi badan berkurang dan berat badan bertambah. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembahasan aku pada hari ini. Mungkin ada yang kurang pada penjelasan aku tentang perkembangan fisik ini. Mohon dimaafkan. Kita kembali lagi di minggu depan. Masih seputaran perkembangan ya pembahasannya. Oke, kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.